Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai refleksi tentang materi yang saya pelajari dalam mata kuliah tasawuf. Mulai dari maqamat dan awal, di bab ini saya menemukan bahwa proses spiritual itu tidak hanya selalu lurus dan stabil, tetapi ada juga naik turun, ada juga diam di tempat. Saya mulai menerima bahwa perasaan stuck, jenuh, atau tidak tahu harus bagaimana mungkin bukan akhir, tapi merupakan bagian dari proses yang wajar sesuai dengan fitrah manusia yang banyak salah dan tidak sempurna. Kemudian pembahasan mengenai tasawuf amali atau penerapan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari ini membuat saya sering mempertanyakan ulang mengenai sikap-sikap kecil saya sehari-hari. Misal saat menolong seseorang, apakah niatnya sudah benar, apakah ini dilakukan karena sifat ikhlas. Dan dengan mempelajari bab ini, sudah sebaiknya kita menata hati dengan niat yang baik agar amal ibadah kita tidak sia-sia karena niat yang salah. Di bab selanjutnya, saya belajar bahwa akhlak bukan sekedar perilaku luar, tapi juga hasil dari hati yang bersih. Jadi tindakan kita itu mencerminkan kondisi hati kita. Kita harus membenahi hati agar menjadi lebih baik, agar bisa tercermin dalam akhlak yang baik di kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah memang, dan juga tidak bisa langsung dilakukan dalam semalam. Tapi kita harus mencobanya sedikit demi sedikit sebagai salah satu bentuk usaha kita untuk menggapai ridho Allah. Selanjutnya yaitu mengenai tarekat dan pentingnya bimbingan rohani. Di sini saya belajar bahwa perjalanan batin bukan sesuatu yang harus dilakukan sendiri. Saya juga mulai menyadari pentingnya mencari contoh sosok atau lingkungan yang bisa menumbuhkan ketenangan batin dan tidak hanya mendorong pencapaian lahiriah. Banyaknya jenis-jenis tarekat juga baru bagi saya, karena di sekitar lingkungan saya masih jarang ada tarekat. Ini menjadi pengetahuan baru, terutama agar tidak sampai terjerumus ke aliran yang tidak baik. Di bab selanjutnya, saya mempelajari tentang menghubungkan tasawuf dan pendidikan. Materi ini membuat saya melihat belajar sebagai proses kembali ke fitrah, bukan sekadar mengejar nilai. Itu memberi alasan baru untuk belajar dengan lebih pelan, tidak terlalu keras pada diri sendiri, dan memberi ruang bagi keikhlasan meskipun realitas pendidikan hari ini mungkin belum terlalu mendukung. Namun bisa diakali dengan berusaha menyusun cara belajar yang lebih cocok dengan ritme masing-masing individu. Yang terakhir mengenai neosufisme dan tasawuf di Indonesia, saya melihat bahwa tasawuf bukan hanya bagian dari sejarah atau praktik individual, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan bangsa. Juga nilai-nilai tasawuf seperti ketenangan, toleransi, dan kedalaman spiritual sudah lama hidup dalam budaya lokal, hanya saja seringkali terlupakan. Dan neosufisme menawarkan pendekatan baru dengan menghidupkan nilai-nilai itu kembali, tapi dengan semangat zaman yang lebih modern atau maju. Walaupun semua materi yang saya pelajari ini efeknya tidak langsung terasa saat ini, tapi saya yakin kedepannya pasti ada manfaat yang bisa diambil dari mempelajari materi-materi tersebut. Sekian mengenai refleksi saya tentang materi tasawuf semester ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.